warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Happy akan menampilkan dialog tentang materi faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial yang beranggotakan Saya Zarina Syedia. Saya Tisha Putri Komala. Saya Aisyah Nifa Aldi. saya Noval Yusuf Liberta. Saya Wahyudi Rahmatullahi. Saya Aditya Pratama. Kelompok Happy berjuang sukses bahagia. Kalian tahu nggak sebenarnya perubahan sosial itu apa sih? Perubahan sosial ya. Perubahan sosial menurut aku itu adalah perubahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan. Terus kalian pernah nggak sih mikirin kenapa manusia itu bisa berubah? Maksudnya perubahan sosial gitu, Aisyah? Iya, kira-kira apa aja sih faktor yang mendorong perubahan sosial itu? Banyak IC. Salah satunya itu adalah teknologi. Karena di era saat ini kita apapun itu pasti menggunakan yang namanya teknologi. Mulai dari kita belanja sampai belajar pun menggunakan yang namanya teknologi. Benar tuh Noval. Teknologi emang bikin kehidupan kita lebih praktis. Tapi apa cuma teknologi aja? Enggak juga Yud, ada juga faktor ekonomi. Misalnya kalau ekonomi suatu negara naik, biasanya standar kehidupan masyarakatnya pasti juga akan naik. Iya, dan perubahan ekonomi ini bisa bikin pola pikir orang berubah. Jadi lebih modern dan terbuka. Selain itu, faktor apa lagi yang mendorong perubahan sosial? Pendidikan juga bisa, Zahrani. Kayak semakin masyarakat itu terdidik, maka ia akan semakin berpikir terbuka terhadap hal baru. Dan dengan pendidikan, orang-orang lebih banyak mengakses informasi sehingga itu dapat mengakibatkan berubahnya cara pandang manusia terhadap dunia. Oke, jadi ada teknologi, ekonomi, dan pendidikan. Tapi apa cuma itu aja yang menjadi pendorong dari perubahan? Ada Yud, misalnya perubahan politik kalau ada pergantian pemimpin atau kebijakan baru. Itu bisa banget mengubah arah masyarakat. Benar, lihat aja reformasi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Perubahan politiknya besar-besaran banget loh. Oh, jadi faktor politik juga bisa ya? Terus ada lagi nggak? Ada juga perubahan budaya, misalnya kayak budaya asing yang masuk dalam suatu negara. Otomatis itu tuh bakal mengubah cara pikir dan pola hidup masyarakat situ. Iya, kayak budaya K-pop yang masuk ke Indonesia itu bisa jadi contoh bagaimana budaya bisa mengubah gaya hidup anak muda. Kalau gitu, pasti ada nggak sih faktor penghambatnya? Soalnya kan perubahan sosial ini kan nggak langsung diterima oleh masyarakat. Betul. Banyak Yud, misalnya adat dan tradisi kuat. Kalau masyarakat masih sangat terikat sama tradisi, perubahan bisa jadi lambat. Iya, apalagi kalau tradisi itu dianggap sakral, orang jadi takut untuk membuat perubahan. Oh, jadi tradisi itu juga faktor yang menghambat ya? Terus ada lagi nggak? Ada misalnya stratifikasi sosial yang kaku atau sistem kasta. Kalau masyarakat itu kotak-kotak dan sulit berbaur, perubahan bakal sulit terjadi. Iya, karena orang jadi susah untuk menerima hal-hal baru yang datang dari luar kelompoknya. Kalau resistensi dari kelompok tertentu, itu termasuk nggak sih? Termasuk banget, misalnya kelompok yang punya kepentingan tertentu dan merasa dirugikan oleh perubahan, mereka pasti akan menolak akan adanya perubahan. Benar, karena mereka takut kehilangan pengaruh atau kekuasaan yang sudah ada. Jadi resistensi bisa menghambat perubahan sosial ya. Terus ada lagi nggak faktor menghambat lain? Kondisi ekonomi yang sulit juga bisa, Zahrani. Misalnya kalau masyarakat lagi dalam krisis ekonomi, mereka tuh lebih memilih untuk bertahan hidup daripada mikirin perubahan. Betul, dalam kondisi seperti itu, orang cenderung lebih memilih stabilitas daripada perubahan yang mungkin membawa risiko. Kalau kondisi alam gimana? Misalnya bencana alam, itu bisa menghambat nggak? Bisa juga, Dit. Misalnya, setelah bencana besar, fokus masyarakat tuh menjadi pemulihan dulu. Jadi perubahan itu dapat tertunda. Bener banget, bencana alam bisa mengalihkan perhatian dari perubahan sosial ke penanganan bencana dan pemulihan. Jadi banyak banget ya faktor yang mendorong dan menghambat perubahan sosial. Penting banget nih untuk kita pahami. Iya, karena perubahan itu nggak selalu terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Yang penting kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Setuju, kalau kita bisa beradaptasi, kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan yang pasti kita harus pakai dengan apa yang terjadi di sekitar kita supaya bisa memanfaatkan perubahan sosial dengan baik.
Betul, dan jangan takut dengan perubahan karena itu bagian dari kehidupan. Oke, jadi kesimpulannya, perubahan sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari faktor yang mendorong maupun faktor yang menghambat. Setuju? Setuju. Jadi itulah tampilan dialog dari kelompok Happy. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan Bunda Ami. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.